tanganmu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu, mengatur jalan hidupku untuk milikmu selamanya. Siang hari ini kembali kami bersama-sama berkumpul di dalam sidang jemaat GBT. Kasih karunia di Amurawang dalam ini Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin bernyanyi, menari dan berlompat-lompat demi nama-Mu. Kami mohon kekuatan dan kemampuan
jiwa dan roh kami Tuhan, untuk melayani dalam pujian dan penyembahan, bahkan untuk melayani dalam hal firman Tuhan. Kami mohon, bukakan setiap hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-berkat rohani, yaitu firman Allah dan pujian dan penyembahan ini Tuhan, sehingga kami pulang tidak sia-sia, kembali ke rumah kami membawa damai sejahtera dan sukacita yang besar dalam hidup kami. Oh Tuhan, berkati pelayan-Mu, pelayan musisi, pelayan leader sebagai pemimpin pujian dan singer sebagai penopang. Tuhan berkati para asam, Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Bahkan Tuhan iring perjalanan mereka yang masih ada di jalanan hingga sampai di tempat dengan selamat. Semuanya ingin berkumpul, ingin memuji, ingin menyanyi dan ingin menari dan berlompat-lompat demi nama Yesus Kristus Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu kami akan buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami buka, haleluya, amin. Sungguh tak pernah ada kasih di dunia yang menerimaku apa adanya.
tersimpan dalam lubuk hatimu. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku, aku percaya. Katakan setiap janjimu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku, aku Terima kasih Bapa, mari kami datang untuk mempersiapkan diri menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menyatu di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami terus akan bekerja dan mengerjakan setiap hati dan pikiran kami. Bahkan dalam roh kami terus menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Bahkan kami terus menjalankan setiap kebenaran yang ada di dalam firman. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kami untuk menelaah firman, memahami, mengerti, bahkan menjalankan semua apa yang baik yang ada, yang diinginkan kebenaran ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Kembali mari kita belajar firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan ini terus kita gali, kita pahami, kita mengerti supaya kita semakin baik. Karena kita tidak akan bisa baik tanpa firman. Amin. Karena kita bisa baik karena firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, tanpa Alkitab, hidup kita sia-sia, hidup kita hampa, hidup kita menjadi bodoh. Melainkan firman Tuhan kita akan semakin pandai, pintar dan cerdas. Amin. Baik. Hari ini saya akan memberikan pertanyaan dengan judul Roh Kudus dicurahkan. Bagaimana kisah dan terjadinya? Ini adalah pertanyaan kita semua. Sekali lagi, Roh Kudus dicurahkan. Bagaimana kisah dan terjadinya? Kita langsung mempelajari, yaitu tentang Roh Kudus dijanjikan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Yang pertama berbicara tentang penampakan Yesus Kristus selama 40 hari 40 malam. Namun sebelum kita baca ayat yang ke-6 ini, mari kita baca ayat yang pertama. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua, sampai pada hari ini ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kisah Para Rasul pasal 1 dibuka. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi inilah tentang Kristus Yesus, Tuhan Allah kita, yang telah datang ke dalam dunia ini, dan ia telah mengajarkan berbagai ajaran tentang kekristenan atau tentang kebenaran yang ada di dalam Injil Yesus Kristus. Kemudian selesai pengajaran, ia terus mati martir bagi kita. Ia disalibkan di bukit Golgota, kemudian ia mati, dan setelah itu bangkit dari alam maut. Setelah 3 hari ia mengalami kematian. Kemudian ia sebelum terangkat ke surga, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang yang melihat. Sebagai kesaksian, selama 40 hari 40 malam ia juga masih mengajarkan beberapa hal yang sangat penting. Kita lanjutkan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi ini kejadiannya adalah ketika Yesus masih hidup berpesan kepada murid-muridnya bahwa aku akan menolong, aku akan mengirimkan bagimu, yaitu Roh penolong dan penghibur. Jadi kamu akan
dihibur, kamu akan mendapatkan pertolongan. Dan saudara-saudara paham hal ini, maka kita semua di sini melihat bahwa Yesus Kristus mencurahkan, yaitu Roh Kudus, pada saat hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul ini ceritanya. Ayat yang ke-6 mengatakan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, ini penting. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ini adalah penting tentang Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dan kita orang-orang yang telah dikaruniai Roh Kudus. Tuhan memberikan kuasa kepada kita semua orang-orang yang percaya untuk menjadi saksi dari yaitu Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya di sini kita diberikan kuasa itu untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan kesaksian, untuk menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Amin. Kita yakin. Sudah yang mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ini adalah kesaksian ketika ia terangkat ke surga dan awan menutupi. Kemudian ada suara dari malaikat Tuhan bahwa ya, Yesus yang terangkat inilah yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat ini. Artinya kedatangan Yesus yang kedua kali ini nanti kita akan melihat, yaitu Yesus di awan-awan. Ya, kemudian turun ke bumi, ini adalah kedatangan. Dan kedatangannya dijelaskan di sini tidak ada yang tahu. Seperti pencuri di malam hari tiba-tiba hilang semua apa yang kita miliki. Ya, seperti kilat yang memancar dari barat ke arah timur, tiba-tiba ada suara lap jeder, itu adalah hilang dan petir berbunyi. Nah, oleh sebab itu di situ demikian pula firman Tuhan, yaitu kedatangan Yesus. Ini adalah bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, doa dan menantikan Roh Kudus, yang Kisah Para Rasul 12 mengatakan sampai 14. Kisah Rasul 12 sampai 14, rasul-rasul menantikan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi jauhnya seperjalanan Sabat, berarti kurang lebih 1 minggu. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu Petrus dan Yohanes
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, ini semua adalah murid-muridnya. Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Albius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus, bukan Yudas Iskariot yang itu ya, bukan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi murid-murid bersama keluarga Yesus, yaitu Maria dan saudara-saudaranya, bertekun berdoa menanti-nantikan apa yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus itu. Apa? Mari kita lihat. Langsung saja di sini ya. Bagian yang ketiga yaitu janji ini. Roh Kudus tercurah. Kisah pasal 2 atau Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40. Kita lihat. Kisah pasal untuk memindahkan agak repot. Kisah Rasul pasal 2. Kisah pasal 2. Error. Sudah boleh. Ada ya, langsung. Kisah Rasul pasal 2 di sini adalah apa yang dinanti-nantikan, yaitu dengarkan baik-baik ini, bagus ini, baik. Perhatikan. Pentakosta, ketika ini bagus ini ya, betul-betul diperhatikan. Ketika tiba hari Pentakosta, ya di sini. Semua orang percaya berkumpul di situ, di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi apa yang terjadi adalah apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi pada saat itulah terjadi pencurahan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Di sini dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya waktu itu. Yerusalem tiap orang-orang Yahudi, nih ya ceritanya, yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kebingungan terjadi karena para rasul pada saat itu berbicara dalam bahasa ya mereka masing-masing. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata
dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Artinya gini, masing-masing mereka punya bahasa yang dipakai ya mereka sendiri, tetapi di sini dimengerti oleh ya bahasa yang dipakai oleh yaitu umat Yahudi. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, yaitu pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini adalah yang terjadi. Mereka semua bercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ketika terjadi suatu, yaitu gerakan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus, di sini orang memuji dan menyembah Tuhan dan bernyanyi-nyanyi, bahkan mungkin bernari-narian. Maka orang lain di sini menilai bahwa orang itu sedang mabuk. Ini penjelasannya di dalam Alkitab. Lalu di sini khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah. Jawabannya dengan perantara Nabi Joel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mereka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Amin. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini yang akan terjadi, yaitu dunia gelap, bulan akan menjadi darah. Dan artinya di sini terjadi huru hara, terjadi malapetaka, terjadi musibah. Semua orang lari sana lari sini, kebingungan dan sebagainya, artinya seperti itu. Tetapi dikatakan barang siapa yang berseru dalam nama Yesus Kristus, maka akan diselamatkan. Jadi siapa yang berseru-seru dalam nama Yesus, selamat. Amin. Dari maut, selamat dari petaka, selamat dari kemiskinan, selamat dari kekurangan, selamat dari apapun persoalan yang ada di dalamnya. Amin. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Siapa yang dimaksudkan? Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salehkan
dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Amin. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Amin. Jadi Yesus Kristus itu adalah keturunan Daud dari taktanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah membicarakan tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, dan semua ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Maka dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan berfirman kepada Tuhan, bukankah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ini adalah nubuat. Jadi musuh-musuh Daud pada saat itu yaitu diserahkan kepada Daud, dan takluk semua dan dikalahkan oleh Allah Yakub, yaitu Allah kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami buat, saudara-saudara? Jawabnya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima baptisan, yaitu Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus yaitu ketika orang mengaku di dalam mulutnya dan menerima di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab bagi kemuliaan janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang masih jauh, yaitu banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi banyak orang yang akan dipanggil. Dan dengan banyak perkataan inilah ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengejar dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dengarkan saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia, dengarkan bahwa berikan dirimu dibaptis, berikan dirimu percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan. Jadi sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku
setiap kehidupan kami. Kuasanya Roh Kudus-Mu sudah ada mengambil bagian dalam hidup kami, untuk menuntun kami, memimpin kami, menghibur, bahkan berikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Berkati kami semua Tuhan yang ada pada saat ini. Berkati yang kami sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa ini, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Memberkati pemerintahan bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, dan juga menjadi bagian setiap pemimpin bangsa kami. Memberkati bangsa ini dengan damai, sejahtera, dan sukacita, memenuhi setiap kehidupan bangsa negara kami. Bangsa-bangsa yang lain Tuhan Kau juga memberkati, bahkan yang saat ini terlibat konflik peperangan. Tuhan ini akan memperdamaikan seluruh bangsa-bangsa ini Tuhan, karena Kau adalah Allah sumber kedamaian itu. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik di rumah atau di rumah-rumah sakit-sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini Tuhan. Biarlah mereka percaya oleh bilur Yesus Kristus Tuhan, segala sakit apapun sudah dipulihkan, disembuhkan sempurna di dalam kekuatan kuasa Tuhan, karena sudah ditanggung, dipikul oleh Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Tuhan Kau memberkati semua yang melayani umat Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengadakan pengumuman. Minggu depan kita akan ibadah seperti biasa, ibadah raya sampai malam minggu. Terus hari Rabu ibadah keluarga, hari Jumat doa malam, ibadah pemuda mengajar style latihan musik. Hari Sabtu jam 7 malam. Kita akan bangkit berdiri, kita akan cari satu pujian. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, dan anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Isi hatimu
Saudara yang kekasih, mari kita bangkit dan berdiri mengangkat kedua tangan kita dan sambut Dia Sang Raja Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah damai sejahtera sukacita. Terimalah kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Terima segala hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan kekayaan. Terimalah semua berkat dari surga, dari bumi, dan semua dalam nama Yesus Kristus kita terima. Yang percaya katakan amin.